Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang bertahta segala isi bumi ini, yang juga memelihara dan menjaga kami senantiasa hingga saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan. Bapa, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu. Buat kami mengerti dan mampukan kami melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Matius 6 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Perikop hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Yesus menginginkan dari kita untuk merenungkan bahwa jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, betapa terlebih lagi Dia akan mendandani kita, asalkan tetap menjalin hubungan yang benar dengan Dia. Setiap kali kita surut atau mundur di dalam persekutuan kita dengan Allah, itu karena kita mempunyai pemikiran yang sangat tidak patut, tidak hormat, rasa lebih tahu daripada Yesus Kristus. Kita telah membiarkan kekhawatiran dunia ini masuk dalam pikiran kita, dan terlebih lagi melupakan janji yang sudah Tuhan bawa dari surga. Saudaraku, kesibukan-kesibukan kita di dunia ini kerap kali kita dibuat untuk menjauh dari Tuhan. Kerap kali kita untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Dan bahkan yang awalnya kita tahu rencana kita dalam Tuhan seperti kabur dan buram karena kita menjauh dari Tuhan. Hal-hal pemahaman seperti ini mengingatkan kita bahwa manusia lama akan mengejar harta dunia, akan mengejar tujuan yang dalam pikirannya saja. Tetapi manusia yang sudah dibaharui oleh Tuhan Yesus mengerti bahwa Tuhan Yesus akan mendandan dirinya, akan membentuk dirinya seindah dan seturut rancangan Tuhan yang terbaik baginya. Dan ia tidak akan ragu sedikitpun menjalani hidupnya karena tahu rancangan Tuhan yang terbaik. Beriman kepada Tuhan bukan sekedar mulut saja saudaraku, tetapi percaya bahwa Tuhan sudah siapkan terbaik bagi kita. Ingatlah bahwa burung saja di udara tidak akan jatuh bila tidak Tuhan mencipta. Maka apalagi kita, makhluk ciptaan yang tertinggi dibuat oleh Tuhan, semestinya kita memahami hal tersebut lebih jauh lagi. Semoga kita adalah orang-orang yang mengerti anugerah Tuhan, yang tahu rancangan Tuhan dalam dirinya adalah yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah memelihara semuanya dengan baik. Bahkan ciptaan-ciptaan yang lain pun tanpa izin Tuhan itu tidak akan ada apa-apanya. Tapi kami tahu manusia yang sudah Tuhan ciptakan mulia ini, rancangan Tuhan pasti terbaik bagi hidup kami. Tatkala kami tidak yakin menjalani hidup ini, maka kami bisa mengingat kembali bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik, asalkan kami mau dekat dengan Tuhan. Bapa, mampukan kami pribadi yang lemah ini untuk terus mau bangun hubungan dengan Tuhan. Biarlah hidup kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan, dan selalu mengingat karya Tuhan dalam hidup kami sangat baik. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir selalu dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang berkati dan sertai perjalanan bangsa kami, Tuhan yang pimpin ke arah yang lebih baik. Biarlah Bapa setiap keluarga di Indonesia boleh memiliki pekerjaan kembali, sehingga terjadi perubahan kesejahteraan yang lebih baik. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian bangsa kami, biarlah Tuhan pulihkan, boleh lebih baik lagi hari demi hari, sehingga boleh berdampak bagi kesejahteraan rakyat-Mu. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai. Di dalam mereka melakukan tugas tanggung jawabnya, biarlah mereka selalu melihat Tuhan.
sehingga apa yang mereka lakukan sungguh dapat mensejahterakan rakyat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Terus Tuhan jadikan senantiasa gereja Tuhan pancaran saluran berkat bagi banyak orang, membagikan damai sejahtera dan membawa sukacita ke banyak orang. Biarlah Tuhan berkati setiap pendeta, majelis, pengurus gereja beserta dengan jemaat boleh saling tolong-menolong dalam mereka melayani Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang masih di dalam pengurusan perizinan ibadah. Tuhan yang lancarkan prosesnya supaya pada waktunya gereja Tuhan boleh memiliki perizinan ibadah dan gereja Tuhan boleh berdiri dengan tenang. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan yang selalu berkati keluarga kami, sertai dan lindungi selalu dimanapun keluarga kami berada. Jadikan keluarga kami keluarga yang membawa damai sejahtera bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami. Terus Bapa senantiasa tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami Bapa untuk bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan, dan boleh berbagi untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun langkah hidup kami. Biarlah hidup kami tetap di jalan terang Tuhan. Hidup kami boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.